Halo, rekan-rekan sekalian, bersama saya Andini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Rekan-rekan sekalian, untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan resiko sosial, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan bantuan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa bantuan sosial yang saat ini tengah berjalan diantaranya yaitu PKH atau Program Keluarga Harapan, kemudian ada pula Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT Sembako, serta ada pula program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau yang BPJS kesehatannya ditanggung, iuran BPJS kesehatannya gratis atau ditanggung oleh pemerintah, serta ada pula beberapa program komplementer lainnya seperti program Indonesia Pintar bagi anak sekolah, kemudian ada program subsidi listrik, bantuan rumah tidak layak huni, ada pula bantuan untuk komunitas adat terpencil, serta beberapa program bantuan sosial atau program pemberdayaan sosial lainnya dari pemerintah. Untuk bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut dari pemerintah, sedikitnya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bantuan sosial dari pemerintah tersebut yaitu bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya yaitu masyarakat miskin, fakir miskin, atau orang tidak mampu. Nah, jika Bapak Ibu atau orang yang Anda ketahui termasuk dalam orang miskin, fakir miskin, atau orang tidak mampu yang belum atau tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, maka dapat diarahkan untuk dapat mendaftarkan dirinya terlebih dahulu untuk mendaftar kepada masuk pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggal. Jadi kami sarankan agar masyarakat miskin atau orang tidak mampu yang belum atau tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah terlebih dahulu agar mengusulkan untuk masuk ke dalam DTKS melalui desa atau kelurahan setempat, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi, kemudian disepakati dalam musyawarah tingkat desa ataupun tingkat kelurahan, dan untuk dilanjutkan dalam proses lebih lanjut melalui dinas sosial setempat. Perlu diketahui juga bahwa proses pengusulan untuk masuk di dalam DTKS ini adalah gratis atau tidak dipungut biaya. Yang kedua, bahwa masyarakat miskin atau orang tidak mampu yang mengusulkan atau mendaftarkan diri masuk ke dalam DTKS, agar sebelumnya dapat dipastikan bahwa dalam satu kartu keluarga tidak ada anggota keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, TNI atau Polri. 3, yaitu agar data Anda atau data warga Anda yang akan diusulkan untuk masuk ke dalam DTKS adalah data yang padan atau valid atau NIK-nya terbaca online pada sistem. Secara mandiri dapat dilakukan pengecekan oleh Bapak Ibu ataupun rekan-rekan, yaitu pada dokumen kependudukan terbaru yang dimiliki saat ini, khususnya pada EKTP ataupun kartu keluarga
yaitu dapat dicek bahwa nama dan NIK-nya adalah sama ataupun cocok, tidak ada perbedaan. Sebagai contoh misalnya pada nama, jika di EKTP adalah nama panjang, kemudian di kartu keluarga juga harus nama panjang gitu ya, bukan nama yang disingkat. Kemudian juga pada NIK, yaitu harus sama 16 digit, baik itu pada EKTP maupun pada kartu keluarga. Kemudian untuk contoh berikutnya yaitu pada data warga yang akan diusulkan masuk dalam DTKS, jika pada dalam satu kartu keluarga masih terdapat anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, maka kami sarankan agar terlebih dahulu agar yang meninggal dunia tersebut dapat dibuat akta kematian, kemudian kartu keluarganya diperbaharui. Setelah itu data dapat dikonsolidasikan atau diusulkan konsolidasi melalui Dinas Dukcapil setempat. Kemudian ketika kartu keluarga sudah diperbaharui, maka data warga dapat diusulkan untuk masuk di dalam DTKS sehingga datanya bisa terbaca, NIK-nya bisa terbaca padan atau online pada sistem. Dalam beberapa kasus yang ada, memang masih kami temui ada beberapa data yang meskipun sudah sama ataupun sudah cocok nama dan NIK-nya pada EKTP maupun kartu keluarga, tetapi data masih ditemui belum padan atau belum valid. Nah, dalam hal ini kami sarankan sebelum masuk ke dalam DTKS, maka data dapat diusulkan untuk dilakukan konsolidasi pada Dinas Dukcapil setempat. Keempat, hal ini yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah desa maupun kelurahan, yaitu agar data yang akan diusulkan untuk masuk ke dalam DTKS agar sebelumnya dapat dipastikan bahwa seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga memang belum masuk di dalam DTKS, karena bisa dimungkinkan, bisa terjadi bahwa data ini sudah masuk di dalam DTKS namun belum menjadi penerima bantuan sosial. Karena sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, khususnya yang berasal dari APBN, maka fakir miskin atau orang tidak mampu sebelumnya harus terdaftar pada DTKS. Dan yang ketika sudah selesai diusulkan, kemudian yang menetapkan sebagai penerima bantuan sosial adalah pemerintah pusat. Baik rekan-rekan, demikianlah penyampaian saya terkait hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah. Kembali dapat kami sampaikan bahwa bantuan sosial dari pemerintah ini adalah untuk masyarakat miskin atau orang tidak mampu. Sifatnya tidak permanen dan dengan adanya bantuan sosial ini, pemerintah berharap agar masyarakat miskin ataupun orang tidak mampu atau KPM yang ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak untuk kedepannya dapat hidup secara mandiri dan berdaya. Semoga pelaksanaan bantuan sosial ke depan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan awalnya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.